Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdinatul Hitatarisa dengan NIM 231410040. Di sini saya dari kelas 3 Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mata kuliah Filsafat Umum untuk UAS ya. Baik, yang pertama ada, setujukah kalau belajar filsafat itu dapat membuat tersesat secara agama? Jawabannya, belajar filsafat itu tidak otomatis membuat seseorang tersesat, tapi bisa menantang cara berpikir dan keyakinan. Filsafat itu mendorong kita bertanya tentang hal-hal mendasar seperti keberadaan Tuhan, kebenaran, atau moralitas. Ini kadang membuat orang ragu jika tidak siap. Masalahnya, filsafat sering memakai logika dan bukti, sementara agama banyak mengandalkan iman. Beberapa pandangan filsafat secara relatif atau kritik terhadap agama bisa membuat orang merasa terpisah dari keyakinannya. Namun kalau belajar filsafat dengan bimbingan yang benar justru bisa memperkuat iman. Banyak pemikiran agama besar menggunakan filsafat untuk menjelaskan dan memperdalam ajaran agama. Intinya, filsafat itu alat, tergantung bagaimana kamu menggunakannya. Jangan lupa tetap seimbang antara logika dan iman. Yang kedua ada hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam mendalami pengetahuan yang komprehensif. Jadi ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah 3 cabang filsafat yang saling berkaitan dalam membangun pengetahuan yang komprehensif. Hubungan antara ketiganya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ontologi atau hakikat realitas. Ontologi itu membahas tentang apa yang ada, realita. Pertanyaan mendasarnya adalah apa yang benar-benar ada atau apa hakikat dari sesuatu. Ontologi ini membantu kita memahami dasar keberadaan, termasuk konsep seperti materi, pikiran, atau spiritualitas. Contohnya, apakah dunia ini hanya terdiri dari hal-hal fisik, materialisme, atau ada hal-hal non-fisik seperti pikiran dan jiwa. Yang kedua ada epistemologi, hakikat pengetahuan. Epistemologi ini menjelaskan bagaimana kita mengetahui sesuatu. Ini melibatkan pertanyaan seperti bagaimana kita bisa tahu sesuatu itu ada, sesuatu itu benar, atau apa yang menjadi sumber pengetahuan, apakah pengalaman, akal, atau intuisi. Epistemologi ini bergantung pada ontologi karena cara memperoleh pengetahuan bergantung pada apa yang dianggap nyata. Contohnya, jika kita percaya realitas fisik adalah yang utama, maka kita mungkin menggunakan metode ilmiah untuk mempelajarinya. Yang ketiga ada aksiologi, nilai dan etika. Aksiologi ini membahas nilai-nilai termasuk etika baik dan buruk, dan estetika keindahan. Pertanyaan mendasarnya adalah apa yang penting dan bernilai, atau bagaimana nilai-nilai ini memadu tindakan kita. Aksiologi ini berhubungan dengan ontologi dan epistemologi karena apa yang dianggap bernilai bergantung pada apa yang nyata dan bagaimana kita mengetahui nilai tersebut. Contohnya, jika kita mengetahui sesuatu itu baik dan kita memahami hakikat dari kebaikan itu, maka kita akan membuat keputusan etis berdasarkan nilai tersebut. Hubungan ketiganya, ontologi menentukan apa yang ada yang ingin kita pahami. Epistemologi itu menjelaskan bagaimana cara mengetahui hal tersebut. Aksiologi itu mengarahkan bagaimana menggunakan pengetahuan itu secara bermakna dan etis. Yang ketiga, ketiga cabang ini saling melengkapi, memberikan landasan yang kuat untuk membangun pengetahuan yang utuh dan relevan baik dalam memahami realitas, cara mendapatkannya, maupun bagaimana menggunakannya untuk kebaikan manusia. Selanjutnya ada sejarah filsafat Islam. Sejarah filsafat Islam berkembang mulai tahap. Pertama, ada awal perkembangan abad ke-7 sampai 8. Filsafat Islam mulai dengan penerjemahan karya-karya Yunani seperti Plato dan Aristoteles
ke bahasa Arab. Khalifah Abbasiyah mendukungnya lewat Baits al-Hikmah, tokoh awal Al-Kindi yang menggabungkan ajaran Islam dengan filsafat Yunani. Masa keemasan abad ke-9 sampai 12, filsafat Islam mencapai puncaknya. Al-Farabi menghubungkan filsafat politik dan logika Yunani. Ibnu Sina mengembangkan metafisika dan menulis buku kedokteran terkenal. Al-Ghazali mengkritik filsafat rasionalitas tetapi memperkuat tasawuf. Reaksi dan penyesuaian abad ke-12 sampai 13, Ibnu Rushd membela filsafat rasional dan memengaruhi Eropa. Di timur, filsafat mulai berfokus pada mistisisme. Terus masa kemunduran abad ke-14 sampai 18, minat pada filsafat menurun karena teologi kalam dan fisisme mendominasi, meski masih ada tokoh seperti Sufrodi dan Mullah Sadra. Kebangkitan modern abad ke-19 sampai sekarang, filsafat Islam ini dihidupkan kembali oleh pemikiran seperti Muhammad Iqbal yang mencoba menyesuaikan filsafat Islam dengan isu-isu modern. Pendapat saya tentang mata kuliah filsafat umum ini memberikan wawasan yang mendalam tentang cara berpikir kritis, sistematis, dan relektif terhadap berbagai aspek kehidupan. Kesan utamanya adalah bahwa filsafat umum ini membantu kita memahami pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang realitas, pengetahuan, dan nilai, sekaligus memperluas perspektif dalam melihat dunia. Meskipun sering dianggap abstrak, filsafat ini sebenarnya relevan dengan banyak bidang seperti etika, logika, dan pengambilan keputusan. Mata kuliah ini mengasah kemampuan analitis dan mengajarkan pentingnya mempertanya hal-hal yang sering diterima begitu saja, dan pendekatan yang tepat. Filsafat umum menjadi menarik dan bermanfaat untuk membantu cara berpikir yang lebih bijak. Baik, sekian dari saya, kurang lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.